Salam dalam kasih Kristus bagi kita semua. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dalam perlindungan kasih Tuhan. Bersyukur boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara melalui media ini di Sarapalitana. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam minggu Advent pertama dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kepadamu, Engkau senantiasa menjaga hidup kami. Terima kasih untuk seluruh pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menopang perjalanan hidup kami sampai hari ini. Bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini di Sarapalitana untuk merenungkan sabda. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 12, sabda Tuhan berkata demikian. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Baik kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masa akan Engkau menahan diri? Masa akan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Amin, firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini adalah pemulihan Allah atas umatnya. Pemulihan Allah atas umatnya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, penyesalan selalu datangnya belakangan. Itu ungkapan yang sangat klasik dan sudah sangat familiar di telinga kita, di mana-mana kita dengar. Meskipun namanya penyesalan, ya sudah pasti kemudian kan? Kan begitu. Yang disesalikan sesuatu yang diputuskan atau telah terjadi sebelumnya. Penyesalan selalu datangnya belakangan. Ya iya, pasti penyesalan itu belakangan, karena yang disesali adalah sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang telah diputuskan di masa-masa yang telah lewat. Jika belum terjadi, itu bukan namanya penyesalan. Tapi jika baru mau terjadi, itu yang disebut harapan atau rencana keputusan. Jadi misalnya katakanlah kita merencanakan keputusan hari ini, itu belum namanya penyesalan. Nanti ketika keputusan ini berlaku seminggu, 2 minggu, setahun, 5 tahun, baru kemudian ada yang disebut penyesalan. Kan begitu namanya. Atau kita ambil yang sedikit lebih dramatis. Bukan perkenalan yang kusesali, tapi perjumpaan yang kutangisi. Kan itu lebih dramatis dari yang pertama tadi ya. Nyaris sama sebenarnya, tapi kalimat yang kedua itu lebih dramatis. Sama-sama ada kejadian di masa lalu, yang kemudian dijadikan sebagai tonggak yang tidak diinginkan itu terjadi di masa lalu. Tapi kan itu terjadi. Padahal pada masa ketika itu terjadi, itu adalah sesuatu yang diinginkan ketika itu terjadi. Coba kita bongkar kalimat kedua misalnya. Bukan perkenalan, tapi perjumpaan yang kutangisi. Kan pada saat dia berjumpa, pada saat pertemuan itu terjadi, kan ada peluang untuk kemudian tidak berkenalan kan. Jadi seseorang itu berjumpa, ada peluang untuk berkenalan, ada peluang untuk tidak berkenalan. Kan begitu. Ingat tadi ya, bukan perkenalan yang kusesali, tapi perjumpaan atau pertemuan yang kutangisi. Ketika dia berjumpa, kesempatan mengenal ada, kesempatan untuk tidak berkenalan juga ada. Tapi mengapa yang kemudian dijadikan masalah adalah perjumpaan?
Kan kalau dia tidak kenalan, maka dia tidak akan merasa menyesal. Tapi karena perjumpaan ini dia lanjutkan dengan perkenalan, lalu ada perjalanannya, maka perjumpaan ini yang dia sesali. Padahal kalau perjumpaan itu dia tidak lanjutkan dengan perkenalan, tidak akan pernah dia menyesal, kan? Kan tidak ada perkenalan. Tapi karena adanya perkenalan lah, maka perjumpaan ini dianggap ditangisi. Kan tidak semua orang yang kita jumpai itu setiap hari harus kita kenal, kan? Jadi ketika ada yang dia jumpai lalu ingin dia kenal, itu keputusan siapa? Yang memutuskan itu adalah dia. Dia berjumpa lalu mau kenalan, katakan begitu. Katanya kan kadang-kadang ya fall in love at first sight, katakanlah cinta pada pandangan pertama. Kalau dunia sekarang kan, dunia milenial bukan lagi first sight ya, at first sight. Cinta pada pandangan pertama kaum milenial itu nggak terlalu laku. Sekarang itu ya stalking medsos, teman misalnya IG-nya, FB-nya, story-nya, dan lain-lain. Artinya generasi sekarang menjadikan medsos itu sebagai promosi, iklan, kampanye kepada dunia luar, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya tentang dirinya. Hey, lihat, saya ini cantik, saya ini ganteng, saya ini ya katakanlah orang Toraja yang lagi banyak manis-manisnya plus banyak pantunannya, kira-kira gitu. Melalui kampanye-kampanye di media sosial. Ini bukan pengalaman saya tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Saya cuma mendengarkan ini dari para milenial. Saya katakanlah untuk berkenalan dengan orang yang dilihat pertama kali di medsos itu menarik, ya udah jadi followersnya, jadi likers, jadi komentator, terakhir biasanya jadi provokator yang bahasanya kotor, yang pada akhirnya bisa diborgol, katakanlah seperti itu. Jadi ketika dia berjumpa atau ketika sebuah perjumpaan itu terjadi lalu berkenalan, katakanlah seperti itu keputusan yang diinginkan. Perhatikan, perjumpaan lalu memutuskan untuk berkenalan, itu keputusan yang diinginkan. Lalu menariknya, keputusan yang diinginkan ketika perjumpaan terjadi itu di akhirnya menjadi tidak diinginkan. Itu kan menarik. Ada perjumpaan diinginkan untuk kenal, lalu perjumpaan perkenalan tidak berjalan seperti yang diinginkan, maka perjumpaan ini tidak lagi diinginkan. Itu yang disebut penyesalan tadi kan. Apa sih maksudnya? Ini kan lucu. Atau ambil contoh sederhana, sekarang kan lagi banyak kasus perceraian. Waktu memutuskan nikah misalnya, itu keinginan siapa? Kan keinginannya, keinginan mereka berdua. Itu sepenuhnya keputusan dia. Ini di luar konteks dari perjodohan Saman Siti Nurbaya yang dipaksa. Jadi meskipun mungkin saat keputusan itu diambil, misalnya ketika dia memutuskan untuk menikah dengan si A, dengan si B, mungkin keputusan itu ada hati lain yang lagi mendoakan, tapi doa yang jadi pasangannya sekarang ternyata jauh lebih kuat daripada orang lain yang mendoakan. Kan kira-kira begitu. Jadi keputusannya yang didasari doa artinya disadari sepenuhnya. Saya mau menikah dengan si A. Meskipun itu tadi, mungkin ada orang lain juga lagi berdoa untuk bersama-sama. Tapi doa ini, doanya yang menjadi pasangannya sekarang, mungkin lebih kuat. Dan akhirnya diputuskan bersama dengan dia. Mungkin ada orang yang pernah berdoa, ya Tuhan, tolong jadikan dia jodohku. Jika dia jodoh orang lain, tolong Tuhan batalkan dan jadikan dia jodohku. Itu doa yang ngeri ya. Ini kan banyak fenomena. Jika orang belum menikah, doanya bisa pagi, siang, sore, malam, kala-kala jumlah makan. Kan katakan begitu. Jadi jumlah doa lebih banyak daripada jumlah makan yang cuma 3 kali sehari sebelum dia menikah atau sebelum memilikinya dalam ikatan rumah tangga. Apa bukti habis nikah katakanlah jumlah makan lebih banyak daripada jumlah doa? Ya lihat saja tubuhnya. Kadang-kadang orang habis menikah itu pertambahan di mana-mana banyak terjadi. Tapi dengarkan ceritanya, banyak ributnya sebuah keluarga. Kenapa banyak ribut? Menurut saya salah satunya adalah karena tinggal banyak makan tapi kurang berdoa. Ya terserah, saudara-saudara bisa bantah, tapi itu yang umum terjadi. Ini bukan di beberapa tempat yang kemudian katakanlah di sekitar kita, tapi mungkin ya banyak terjadi di banyak tempat yang lain. Nah sebelum nikah banyak doa, giliran jadi pasangannya, ya doanya 1 kali, 2 kali, atau malah mungkin tidak lagi berdoa. Kenapa? Waktu belum menikah Pak Pendeta saya banyak berdoa karena belum menjadi milikku. Tapi setelah menikah, sudahlah, ngapain lagi berdoa? Kenapa? Ya dia mau lari kemana lagi setelah dia menikah? Aduh, salah itu coy. Kalau setelah menikah baru kemudian doanya jadi berkurang. Justru setelah menikah doa harus semakin banyak. Kenapa? Karena suka tidak suka, yang sudah ada itu harus tetap disukai. Karena tidak bisa lagi tukar tambah dong. Jadi kalau sebelum nikah doanya 5 kali karena supaya bisa bersama, maka ketika bersama doanya harus 10 kali. Naik 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Karena suka nggak suka sudah harus tetap disuka. Nggak bisa ditukar tambah lagi kan. Bukan bagaimana misalnya kalau dulu sebelum menikah, doa kita bagaimana supaya dia bisa bersama-sama dengan kita.
Tapi setelah dia menikah, doa kita adalah bagaimana dia tetap bisa bersama-sama dengan saya, meskipun mungkin kadang-kadang kebosanan itu melanda dan seterusnya. Dan tidak bisa cara lain menghadapi kebosanan, salah satunya adalah doa yang terbaik untuk menghadapi itu. Ya itulah. Tapi ya itulah. Kecuali jika ada yang mengatakan sebelum nikah Pak Pendeta, memang saya sudah jarang berdoa, pun setelah nikah jarang lagi. Itu urusan saudara-saudara lah. Tapi saya percaya semua kita yang hadir hari ini melalui mendengarkan renungan ini adalah pribadi-pribadi yang rajin berdoa. Entah sekarang belum menikah, entah sekarang yang sudah menikah, frekuensi doanya tentu semakin hari harus semakin baik, karena ya udah semakin banyak hal yang akan kita jalani. Jadi jika ada keputusan yang diambil di masa lalu dengan sadar sesadar-sadarnya, lalu sekarang tidak diinginkan, paling tidak jawabannya karena keputusan itu dianggap membawa yang menurutnya tidak lagi membawa keuntungan yang diinginkan. Hari ini seperti itu. Israel dalam bacaan kita yang dengan sadar sesadar-sadarnya untuk berselingkuh dengan Baal. Catat itu. Israel lah yang dengan sadar sesadar-sadarnya menduakan Tuhan dengan menyembah berhala. Israel lah dengan sadar sesadar-sadarnya menduakan Tuhan untuk meninggalkan Tuhan. Israel lah dengan sadar sesadar-sadarnya mengambil keputusan untuk lebih mempercayai dewa-dewa Kanaan dibanding mempercayai Yahweh sendiri yang telah memberi kelepasan yang hebat dari Mesir, perjalanan di padang gurun, dan menjadi kerajaan yang hebat di masa Daud dan Salomo. Bukan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, Tuhan datang mengingatkan akan rencana keputusan yang akan mereka ambil di masa itu. Ketika mau berkenalan dengan Baal, ketika berjumpa dengan Baal, bukan hanya sekali Tuhan datang mengingatkan, jangan menggunakan kesempatan untuk berkenalan dengan Baal untuk kepentingan dirimu. Hati-hati, jangan gunakan kesempatan itu. Bukan 1 kali, kan berkali-kali. Paling tidak ada dari bagian kitab Yesaya, ada dari bagian kitab Yeremia, Amos, Hosea, Yoel, Mika, Yunus, Nahum, Habakuk, Sefanya. Itu adalah nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk mengatakan kamu berjumpa dengan Baal, jangan jadikan kesempatan untuk berkenalan lebih jauh. Perjumpaan kamu itu tidak harus kamu kenal dengan dia dan kemudian kamu mengambil keuntungan dari percaya kepada Baal. Karena pada akhirnya kamu akan meninggalkan Yahweh, meninggalkan Tuhan. Tapi perjumpaan mereka dengan Baal justru menjadikan kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan Tuhan. Padahal ada begitu banyak kali nabi-nabi Tuhan datang mengingatkan mereka, hati-hati perjumpaanmu dengan Baal. Jangan dilanjutkan dengan perkenalan, karena kamu akan menjadikannya sebagai sesuatu yang mengganti keberadaan Tuhan. Tapi Israel tidak mendengarnya. Pertemuan mereka dengan Baal, perjumpaan mereka dengan dewa-dewa Kanaan, mereka jadikan sebagai sesuatu yang melanjutkan perkenalan itu. Padahal ada peluangnya ditegur untuk tidak berkenalan. Kan itu yang saya baca tadi, yang saya katakan tadi. Sedangkan nabi-nabi yang sebelum mereka dibuang, Daniel dan Yeskiel, kan kita kenal itu nabi pada masa pembuangan. Dan sesudah pasca pembuangan, 3 kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, Hagai, Sakaria, Maleaki, adalah kisah mengenai orang-orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan. Jelas sebelum mereka mengambil keputusan untuk berkenalan, percaya kepada Baal, dalam hal ini menyembah berhala, ketika mereka sudah berjumpa, Tuhan sudah ingatkan. Tuhan sudah ingatkan mereka, tapi mereka tetap dengan keputusan yang didasari pada kesadaran yang penuh untuk berkenalan dan percaya kepada Baal. Itu ya. Jadi keputusan di awal itulah untuk berkenalan dengan Baal yang mereka sesali, yang kita baca dalam bahan utama kita tadi hari ini. Perhatikan saja dulu, misalnya kita membaca ayatnya yang ke-6 sampai 7. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Najis, kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Bayangkan ya, najis, kotor, daun layu, dan lenyap. Itu terjadi pada hidup mereka karena keputusan mereka di masa lalu yang membawa mereka pada 4 keadaan ini. Hasilnya tidak ada lagi yang memanggil nama Tuhan, bangkit kemudian berpegang pada perintah yang kemudian disampaikan oleh Tuhan. Kan dari sini kita bisa melacak dan memahami, jauh sebelum mereka najis, mereka suci. Jauh sebelum mereka kotor, mereka itu bersih. Jauh sebelum mereka seperti daun yang layu, mereka adalah daun yang segar. Bukan daun muda ya, beda lagi itu. Saudara-saudara tentu paham itu. Dan sebelum mereka lenyap, eksistensi mereka ada. Nah, mereka lah yang memutuskan dengan sadar sesadar-sadarnya tindakan yang pada akhirnya menjadikan mereka kotor dan kawan-kawannya tadi. Artinya ketika itu ada peluang untuk tidak menjadi najis, ada kesempatan untuk tidak menjadi kotor,
ada kesempatan tetap menjadi daun yang segar, ada kesempatan untuk menolak menjadi daun yang layu dan lenyap, tapi tidak. Mereka memutuskan untuk meninggalkan kebersihan mereka, kesucian mereka, daun segar mereka, dan keberadaan mereka. Di masa itu mereka punya peluang untuk kemudian tetap menjaga hidupnya. Kesempatan untuk terus mempersempit, kesempatan untuk berbuat dosa itu ada pada mereka. Tapi ya, karena sangat mungkin kesempatan untuk percaya kepada Baal itu di depan mata mereka mendatangkan kesenangan, mendatangkan kepuasan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Ya sudah, perjumpaan dengan Baal itu mereka manfaatkan perkenalan dan lebih percaya pada itu. Tapi apa hasil akhir dari perkenalan dan percaya kepada Baal? Ayat 10-11 berkata, kota-kotamu yang kudus sudah jadi padang gurun. Dalam bahasa Ibrani padang gurun itu midbar. Midbar itu lebih pada arti, kalau misalnya kita mau telisik artinya yang lebih spesifik, itu bisa kita katakan begini. Padang gurun itu berarti tempat di mana tak seorang pun bisa menemukan pekerjaan di sana. Bayangkan ya, dari hidup yang suci, yang hebat, daun yang segar, akhirnya tanah mereka menjadi midbar di mana tidak seorang pun bisa menemukan pekerjaan. Maksudnya di tanah itu tidak bisa ada kehidupan. Bayangkan keputusan mereka untuk berkenalan dengan Baal, untuk percaya kepada Baal, menjadikan hidup mereka tidak memiliki lagi arti, tandus padang gurun, dan tidak bisa menemukan pekerjaan atau tidak bisa menemukan kehidupan yang ada di sana. Bayangkan itu daya rusak dan daya rasuk dari dosa, saudara-saudara, yang dikenalkan tadi, yang kemudian dia lanjutkan perjumpaannya itu. Di sana, di Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem menjadi sunyi sepi. Bayangkan itu. Bait yang kudus sudah menjadi umpan api. Milik mereka yang paling indah telah menjadi reruntuhan. Kalau dalam ayatnya yang ke-10 menggunakan reruntuhan itu semamah, artinya hancur atau limbah. Bayangkan, yang dulunya daun segar, yang dulunya eksistensinya ada, yang dulunya suci, yang dulunya bersih dan seterusnya, sekarang menjadi tempat limbah, hancur. Karena apa itu tadi? Perjumpaan dengan dosa dilanjutkan dengan perkenalan. Hasilnya apa itu? Kehancuran, padang gurun. Lain-lain kalau misalnya kita membaca ayat yang ke-11, reruntuhan di situ dalam bahasa aslinya disebut korbah, artinya hancur, hancur luluh, kehancuran yang begitu sangat luar biasa. Jelas ya. Dari sini kita belajar, Tuhan mengajar kita hari ini, dosa itu mungkin memberi nikmat di saat ini, saudara-saudara, tapi percayalah pada akhirnya yang datang adalah laknat. Itu pasti. Bacaan kita sudah menunjukkan itu. Dulunya mereka menikmati dosa itu, tapi akhirnya menjadi laknat, padang gurun, sunyi sepi, kehancuran, limbah, kotor, dan seterusnya. Itu kan faktanya kan? Percayalah, mungkin dosa hari ini memberikan kesenangan, tapi ujungnya pasti pada kesengsaraan tanpa akhir. Kalau kita membaca dengan baik bacaan kita itu, mereka sudah hancur dan seterusnya kan? Mungkin dosa hari ini memberikan kebahagiaan, tapi percayalah pada akhirnya dosa yang kita anggap mendatangkan kebahagiaan itu akan mendatangkan kehinaan. Bayangkan kota Yerusalem yang indah telah menjadi luluh lantah dan menjadi umpan api. Atau dosa mungkin memberikan kegembiraan hari ini, tapi percayalah pelan tapi pasti hasilnya adalah pembiaran dari Tuhan, dan itu yang mereka rasakan. Bayangkan daya rusak dan daya rasuk dari dosa itu. Korupsi mungkin nikmat, tapi sudah banyak bukti hasilnya adalah laknat. Akhirnya adalah di pesisiran lalu Pak Tarungkon misalnya. Selingkuh, zina mungkin menyenangkan, tapi ujungnya sengsara toh. Kejahatan-kejahatan yang lain adalah buah dosa mungkin bisa menyelamatkan sesaat, tapi sesal selamanya. Nah, firman Tuhan membuktikan hari ini kehancuran, luluh lantah, padang gurun, limbah, kekotoran yang dialami oleh Israel adalah keputusan yang mereka inginkan dengan sadar di masa lalu, dan akhirnya hari ini disesali. Yang kita baca. Namun dalam situasi di mana memang mereka sudah menyesali keputusan untuk meninggalkan Tuhan ketika itu dan lebih memilih berkenalan dengan Baal, ada sebuah proses harapan yang disampaikan oleh Yesaya dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kalau kita membaca itu, di sana diceritakan tentang bagaimana Tuhan akan bertindak. Jadi coba renungkan ya, Tuhan memulihkan itu, dia yang ditinggalkan, dia yang dikhianati, tapi dia yang kemudian bertindak melebihi dari apa yang mereka Israel lakukan ketika itu. Kalau kita membaca, engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Kalau kita memperhatikan bahasa aslinya, misalnya kata engkau turun di situ lebih bermakna hadir.
Tuhan hadir. Gunung-gunung goyang di hadapanmu seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seterusnya. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan dan menyongsong umatmu kepada sesuatu yang kemudian mereka yang melakukan kebenaran dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Jadi cara Tuhan kemudian memulihkan sebuah penyesalan yang telah terjadi dalam kehidupan umat itu luar biasa. Tuhan tahu bahwa umat ini telah ada dalam keadaan yang memang sudah tahu, sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa keputusan mereka di masa lalu itu telah membawa mereka pada sebuah laknat, pada sebuah kutuk, pada sebuah bencana yang tidak lagi memberikan tanda-tanda kehidupan. Nah, tanpa adanya tanda-tanda kehidupan inilah yang kemudian membuatkan saya percayalah bahwa meskipun itu tanpa harapan, Tuhan sendiri akan datang di luar ekspektasi yang kamu pernah pikirkan. Jangan pernah berpikir bahwa karena kamu sudah ada dalam keadaan yang sudah sangat tidak bisa diharapkan untuk diperbaiki, Tuhan tidak mampu. Tidak, Tuhan akan menyatakan pemulihan yang berbeda dari cara kita berpikir. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah perenungan yang penting, bahwa cara Allah memulihkan itu, dia tidak memulihkan dengan mengingat apa yang terjadi, bahwa itu menjadi sebuah tonggak penyesalan, tonggak pengajaran, tonggak pelajaran bagi umat dan bagi kita hari ini. Mungkin iya, tapi percayalah bahwa jangan mengatakan Tuhan tidak mungkin mengampuni saya karena saya sudah terlalu menyakiti dia. Cara Allah memulihkan ini tidak seperti cara kita mengampuni orang lain. Dia memulihkan punya cara. Cara memulihkannya dia itu, bayangkan ketika kita misalnya merenungkan bahwa dia datang dalam Kristus menjadi manusia, lahir, mati dan bangkit untuk kita. Dia memulihkan itu lebih dari yang pernah kita duga. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah, apa sih maksudnya Tuhan harus datang, dilahirkan sebagai manusia dan mati? Tuhan kok mati? Itulah cara Allah memulihkan hidup manusia. Ketika dia datang sebagai manusia, dia masuk, dia hadir dalam rahim kandungan ibu kita, kandungan seorang ibu, untuk mengatakan bahwa sampai ke dalam rahim ibu pun Allah mengejar akar dosa itu. Dan kemudian dia kejar juga sampai ke dalam kematian kita. Allah hadir di sana untuk mengangkatnya, untuk mengatakan bahwa seluruh hubungan kita yang telah engkau tinggalkan itu telah pulih. Bayangkan cara Allah memulihkan kehidupan kita dengan dia. Dia dahsyat, jauh dari yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan, ngapain sih sebenarnya Allah mau datang menjumpai kita, datang menyelamatkan kita? Nah, keputusan kita yang meninggalkan dia, keputusan kita yang mengkhianati dia, keputusan kita untuk membelakangi dia. Tapi Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu memulihkan diri kita sendiri karena kita telah membelakangi dia. Maka cara dia memulihkan kita itu berbeda. Dan berbahagialah saudara-saudara jika mendengarkan renungan hari ini bahwa Tuhan memulihkan itu dengan caranya, bukan dengan cara kita berpikir. Dia terus tahu bahwa kita tahu yang harus kita kerjakan. Allah tahu, Allah mengasihi kita. Kita tahu bersama bahwa ada tanggung jawab besar untuk terus membangun dan memperbaiki diri. Kesempatan minggu Advent pertama ini, mari merenungkan perjalanan dari Januari hingga akhir November ini, untuk kemudian minggu depan kita sudah akan masuk lagi pada Advent yang kedua. Adakah keputusan-keputusan hidup di masa lalu yang sebenarnya kita sesadar-sadarnya itu tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kita tetap menggunakan kesempatan untuk kemudian keputusan yang tidak Tuhan kehendaki itu kita ambil? Ubah lagi. Sadarlah bahwa ada Tuhan senantiasa yang mengawasi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Jika ada keputusan-keputusan hidup yang mungkin sesadar-sadarnya kita ambil melukai hati Tuhan, berhentilah. Karena kita hari ini belajar bahwa keputusan-keputusan yang mengkhianati dia mungkin hari ini tidak memberikan laknat, tidak memberikan kutuk, tapi percayalah itu akan menjadi jalan tol penghukuman Tuhan itu datang. Tapi bahwa ingatlah juga bahwa ketika kita sudah pernah mengambil keputusan yang salah di hadapan Tuhan, kita bertobat, kita menyadari itu, serahkanlah semuanya sama Tuhan. Tuhan punya cara untuk memulihkan hidup kita, hidup saya, dan hidup seluruh orang-orang yang percaya, untuk terus-menerus memasang telinga dan hati untuk diajar dan diarahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, hamba bersyukur boleh merenungkan sabdamu hari ini. Kiranya semua boleh menjadi bagian pengajaran bagi kami dalam melanjutkan hidup yang Tuhan karuniakan. Berkati semua anak-anak Tuhan dalam seluruh panggilan kehidupan mereka, pekerjaan dan keluarga. Semoga semuanya berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan menuntun mereka. Jika ada yang bergumul, Tuhan beri hikmat.
mereka boleh jalani dengan baik. Berkati hidup kami dalam merayakan Minggu Advent pertama, merenungkan kembali seluruh keputusan-keputusan kehidupan yang kami ambil di masa lalu. Jika ada yang membelakangi Tuhan, menyakiti, melukai hati Tuhan, maka ampunilah kami dan berikan kami hikmat menggunakan waktu-waktu ke depan ini. Kami gunakan dengan baik untuk mengambil setiap keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya pun ketika kami pernah mengambil keputusan yang melukai Engkau, Tuhan punya cara untuk terus mengampuni dan memulihkan hidup kami. Tapi itu bukanlah menjadi ajang atau kesempatan kami salah gunakan untuk terus menuruti segala hal yang menentang kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami, Tuhan jawablah. Di dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.